Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Teman-teman para hadirin yang sama-sama berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas satu kitab dari kitab-kitab yang direkomendasikan para ulama untuk membacanya dan mengkajinya. Kitabnya itu ialah kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Salah satu kitab yang disyarah oleh Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam untuk mensyarah kitab-kitab Bulughul Maram. Tentunya jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, syarah dari kitab Bulughul Maram itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah kitab yang insya Allah kita akan bahas ini, kitab Tawdihul Ahkam. Kemudian di antara beberapa keistimewaan kitab-kitab atau kitab dari Tawdihul Ahkam ini adalah yang pertama, kitab ini menjelaskan derajat hadis yang insya Allah kita akan bahas satu persatu. Kemudian kitab ini menjelaskan kalimat-kalimat atau mufradat yang ada di dalam matan hadis yang insya Allah kita akan bahas. Kemudian di antara keutamaannya adalah kitab ini menjelaskan faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dalam hadis-hadis yang akan kita bahas. Kemudian yang terakhir, kitab ini menjelaskan hukum-hukum fikih yang terdapat di dalam hadis-hadis yang akan kita bacakan. Kemudian jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kitab ini atau kitab Bulughul Maram ini mempunyai 16 bab. Setiap bab itu mempunyai bab-bab yang sangat terperinci. Dan insya Allah pada pertemuan yang berkah ini kita akan membahas kitab atau pembahasan yang paling pertama, yaitu pembahasan Toharoh, pembahasan masalah kebersihan dan kesucian. Kemudian tentunya di antara kita pasti akan bertanya-tanya, kenapa atau mengapa di setiap pembahasan fiqhi, ilmu-ilmu fiqhi itu dimulai dengan kitab Toharoh, kitab dimulai dengan pembahasan kesucian atau bersuci. Karena memang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, at-toharo atau kesucian itu adalah hal yang pertama dimulai atau yang pertama dilaksanakan sebelum memulai sholat. Karena jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sholat itu merupakan amalan yang paling awal dilaksanakan umat Islam. Kemudian sebelum sholat, kita harus diwajibkan suci dari hadas-hadas atau dari najis-najis. Makanya sebagian besar kitab-kitab hadis itu dimulai dengan bab-bab toharoh. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan memulai pembahasan kita atau kajian kita tentang pembahasan air atau babul miyah. Jadi insya Allah pembahasan yang kita akan bahas adalah hukum-hukum binatang-binatang yang hidup di air laut dan hukum-hukum bangkai-bangkai yang terdapat di dalamnya. Baik, hadis yang pertama adalah hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang air laut ini, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang artinya air laut itu, airnya itu sangat suci. Sangat suci dan mensucikan. Kemudian al-hillu maitatuhu, bangkai-bangkai yang terdapat di lautan itu boleh dimakan dan boleh dikonsumsi. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hadis ini tentunya mempunyai banyak faedah. Sebelum kita pindah ke faedah, tentunya kita harus membahas dulu makna-makna atau mufradat atau kosakata yang terdapat di dalam matan hadis yang kita bacakan tadi. Taib, at-tahur. At-tahur itu artinya ma'un tohir bidatihi. Artinya adalah air yang suci zatnya. Kemudian mutahhirun li ghairihi, dan mensucikan selainnya. Artinya air laut ini
merupakan air suci yang mensucikan. Kalau kita bisa mencontohkan, air laut ini suci, artinya bisa digunakan berwudu, kemudian bisa digunakan mandi wajib. Kemudian kita bisa menggunakan air ini untuk mencuci hal-hal yang terkena najis atau terkena hadas. Taib. Kemudian berikutnya al-hillu maitatuhu. Al-hillu artinya halal atau didduhu atau antonimnya adalah haram. Kemudian maitatuhu, al-maita artinya bangkai. Jadi semua hewan-hewan yang mati dan tidak disembeli dengan sembelihan syariat Islam, maka itu dikatakan bangkai. Jadi semua binatang-binatang atau hewan-hewan yang terdapat di laut itu dikatakan di sini boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Taib jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Kemudian faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di hadis yang kita bacakan barusan tadi. Faedah yang pertama adalah semua ulama bersepakat bahwasanya air laut ini adalah air yang paling suci dan mensucikan. Kemudian faedah yang berikutnya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis ini setengah daripada ilmu thaharah. Karena sesungguhnya ilmu thaharah itu sangat banyak, tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis yang pendek ini itu merupakan setengah daripada ilmu-ilmu thaharah. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya air laut itu bisa mengangkat hadas-hadas yang kecil dan besar dan bisa mengangkat atau bisa menghilangkan najis-najis yang terdapat pada tempat-tempat yang suci. Misalnya, najis itu terdapat di badan atau di pakaian atau di tempat-tempat di dalamnya terdapat najis-najis, kemudian ketika kita ingin membersihkan dengan air laut, maka air laut ini bisa membersihkan semua najis-najis yang kita ingin bersihkan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, tentunya banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pendek ini, tetapi kita mencukupkan 2, 3 atau 4 faedah yang bisa kita ambil. Baik, yang terakhir yang sangat menarik di kitab ini adalah perbedaan-perbedaan ulama tentang hewan-hewan yang hidup di laut dan bangkai-bangkai yang terdapat di laut ini. Tentunya di sini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian pendapat yang ketiga adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ketiga ulama-ulama ini tentunya mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dan dalil-dalil yang kuat, sehingga timbullah hukum-hukum hewan-hewan yang hidup di laut dan bangkai-bangkai yang terdapat di laut. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, bahwasanya Imam Abu Hanifah menghalalkan atau membolehkan dikonsumsi semua ikan atau jenis-jenis ikan yang terdapat di laut. Jadi hukum yang pertama menurut Imam Abu Hanifah adalah Imam Abu Hanifah membolehkan atau menghalalkan semua ikan dan jenis-jenis ikan yang terdapat di laut. Kemudian hewan-hewan yang haram menurut Imam Abu Hanifah adalah hewan-hewan yang hidup di laut kecuali ikan. Seperti anjing laut, kemudian ular-ular yang hidup di laut, kemudian hewan-hewan yang bentuknya seperti hewan-hewan yang tumbuh atau yang hidup di daratan. Kalau di sini Imam Abu Hanifah menjelaskan atau menyebutkan khinzirul ma', artinya babi laut. Atau mungkin di zaman Abu Hanifah itu hewan atau babi laut itu ada. Makanya di sini babi laut disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya hewan-hewan yang hidup di laut itu semua halal dimakan, halal dikonsumsi.
kecuali difda itu seperti kodok. Kemudian al-hayya, ular-ular yang hidup di laut. Kemudian at-timsah, yaitu buaya. Jadi untuk Imam Ahmad bin Hambal, dia mengatakan bahwasanya semua hewan yang hidup di laut itu halal dimakan, kecuali ada pengecualian, kecuali kodok, kemudian ular-ular yang hidup di laut, kemudian buaya. Kemudian alasan dari Imam Ahmad bin Hambal mengatakan atau mengelompokkan tiga hewan ini adalah hewan yang haram yang tidak boleh dimakan. Yang pertama, difda dan hayyah atau kodok dan ular. Imam Ahmad bin Hambal mengelompokkan dua binatang ini adalah binatang yang haram dimakan karena dia mempunyai sifat mustakhbatsat, yaitu ketika kita mengkonsumsinya atau memakannya, kita akan merasakan suatu sifat atau kita akan merasakan jijik seperti itu. Jadi tabiat manusia itu kan berbeda-beda. Makanya di sini Imam Ahmad bin Hambal mengelompokkan kepada hewan-hewan yang haram karena kedua hewan ini merupakan hewan-hewan yang mustakhbatsat, yaitu hewan-hewan yang menjijikan. Kemudian alasan Imam Ahmad bin Hambal mengharamkan buaya karena buaya ini memiliki dua taring yang sangat buas. Maka itulah salah satu sebab Imam Ahmad bin Hambal mengharamkan buaya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwasanya semua hewan-hewan yang ada atau yang hidup di laut itu semua halal tanpa terkecuali. Jadi untuk Imam Ahmad dan Imam Hambal dan Imam Syafi'i dan Imam Malik ini memiliki kesamaan pendapat. Tetapi perbedaannya, kalau Imam Ahmad bin Hambal, pendapat Imam Ahmad bin Hambal dia mempunyai istisna, pengecualian. Tetapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak ada pengecualian. Semua hewan atau semua binatang-binatang atau semua bangkai-bangkai yang hidup di laut itu boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Kenapa? Apa dalilnya Imam Syafi'i? Tentunya semua dari tiga pendapat ini mempunyai dalil-dalil. Adapun dalil Imam Syafi'i adalah dalil dari Al-Qur'an yang mana Allah mengatakan uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kalian memangsa atau memburu hewan-hewan yang berada atau yang hidup di laut. Semua hewan-hewan kita dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memburu hewan-hewan tersebut. Maka disinilah salah satu faedah atau salah satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya ilmu ini luas, ilmu ini sangat luas dan tidak bisa kita jangkau, sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa pendapat Imam Ahmad ini yang paling benar dan pendapat Imam Abu Hanifah ini yang paling benar, atau pendapat Imam Syafi'i atau Imam Malik itu yang paling benar. Semuanya benar karena mereka mempunyai dalil-dalil yang kuat. Makanya ketika kita ingin mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal silahkan, Imam Abu Hanifah silahkan, dan terakhir ketika kita mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik juga silahkan, semua benar. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, mungkin hanya ini yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari pada kesempatan ini memberikan kita manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri, minallahil musta'an wal ihtiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.